Hello guys, welcome back to the Art Tutors channel. Oke, di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman buat belajar bareng materi SNBT atau UTBK 2023, yaitu tentang literasi dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya, English Literacy. Oke, nah sebenarnya nggak cuman buat persiapan tes, tapi sebenarnya belajar tentang English Literacy ini cukup penting ya buat teman-teman yang nantinya akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi teman-teman. Ya, teman-teman nanti kan akan melakukan beberapa kegiatan seperti membaca jurnal penelitian gitu kan, atau membaca buku perkuliahan, dan buku-buku sama jurnal-jurnal yang teman-teman baca itu nanti kebanyakan akan ditulis dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu teman-teman. Ya, dan juga mungkin bahkan teman-teman perlu memahami bahasa Inggris ini untuk kegiatan komunikasi juga di dalam kelas kayak gitu. Oke, misalkan teman-teman yang milih kelas internasional, nah itu nanti komunikasinya dalam kelas kan akan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Oke, nah jadi sebenarnya banyak nih manfaatnya belajar tentang English Literacy ya. Nah, soal-soal yang akan diujikan di SNBT atau UTBK 2023 ini teman-teman itu akan berfokus pada kemampuan memahami bacaan gitu ya. Ya, soalnya nanti tipe-tipenya mirip dengan reading comprehension kayak gitu teman-teman. Oke, jadi yang akan diuji itu berfokus pada kemampuan memahami bacaan dan menemukan informasi penting. Oke, langsung aja ya kalau gitu ya, biar hemat waktu kita mulai aja nih belajarnya. Oke guys, let's start the lesson. Oke. Oke guys, nah ini contoh soal tentang reading comprehension ya. Kira-kira seperti ini nih teman-teman. Oke, jadi biasanya terdapat teks, bisa jadi pendek, bisa jadi lumayan panjang, bisa jadi panjang. Nah kemudian ada soalnya, bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Nah di sini aku coba kasih contoh, ada 3 soal nih ya, yang relate dengan bacaan atau teks di sini. Oke, ya udah kita coba soal yang pertama ya. Let's start with the first question. Kita baca dulu yuk. According to the passage, why is chocolate poisonous for dogs and cats? Option A, it contains caffeine. Okay. B, chocolate is made from processed cocoa. C, it gets stuck in their intestines. And then D, they cannot process theobromine. Okay, so what do you think guys? Which one is the correct answer? Nah, teman-teman di sini sebenarnya bisa langsung screening ya. Kira-kira terdapat di paragraf mana nih ya? Info tentang kenapa coklat itu beracun untuk anjing dan kucing ya. Nah, coba deh aku kasih waktu sekitar 30 detik lah buat teman-teman untuk coba screening, kira-kira jawaban yang tepat yang mana teman-teman. Oke, silakan coba teman-teman screening dulu deh. Sambil aku tungguin di sini ya. Oke, cukup ya teman-teman ya, nggak usah lama-lama. Nah, kita cek satu-satu deh, mulai dari yang A. It contains caffeine. Nah, sebenarnya informasi tentang kenapa coklat itu beracun untuk anjing dan kucing bisa teman-teman dapatkan di paragraf 1 kan, ya. Nah, untuk opsi it contains caffeine, ya. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, oke, di sini kan ada informasi chocolate contains a chemical called theobromine, which is similar to caffeine. Nah, jadi coklat itu mengandung theobromine ini teman-teman, ya, bukan kafein. Nah, jadi yang nomor 1 ini jelas, yang opsi A ini jelas salah gitu. Nah, kemudian kalau yang B gimana? Chocolate is made
from processed cocoa. Bener nggak? Nah ini nggak ada di teks ya. Jadi ini jelas salah. Oke, yang C, it gets stuck in their intestines. Intestines ini apa teman-teman? Jadi intestines ini usus ya teman-teman ya. Jadi ini usus. Ada nggak informasi di teks ini yang mendukung opsi C ini teman-teman? Ini juga nggak ada ya teman-teman. Jadi it gets stuck artinya ya tersumpat atau terjebak di ususnya anjing atau kucing ini juga salah ya teman-teman, nggak tepat. Nah sebenarnya ini jelas ya dari informasi yang ini teman-teman, teks yang ini nih, kalimat yang ini. Human bodies are able to process the theobromine without any ill side effect. Jadi tubuh manusia itu bisa memproses theobromine ini ya tanpa adanya efek samping ya, berupa ya yang menyebabkan orang atau manusia itu kesakitan. Tapi untuk kucing dan anjing itu nggak bisa mencerna ini theobromine ini gitu. Nah makanya jadinya coklat ini beracun gitu. Jadinya urutannya logikanya gini, coklat mengandung theobromine, nah kucing dan anjing nggak bisa mencerna theobromine. Oke, nah jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, kayak gitu teman-teman. Oke, yang soal pertama ini masih cukup gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut yang soal berikutnya. Oke, kita baca dulu ya soalnya. How much milk chocolate would be poisonous to a cat according to the passage? A. Substantially less than 20 ounces. B. Substantially more than 20 ounces. C. Approximately 1 pound. D. Half a Hershey bar. Okay, what do you think guys? Which one is the correct answer? Nah, pertama ya teman-teman mesti paham dulu gitu ya, maksud dari soalnya ini apa gitu. BTW ada yang belum paham nggak nih maksud dari soalnya? Ini kan kalau diterjemahin kan kira-kira kayak gini teman-teman. Ya seberapa banyak coklat susu akan membuat kucing itu keracunan gitu ya. Menurut teks yang ada di sini. Nah, ayo coba teman-teman baca dulu deh. Ini kan jelas ya. Informasi ini untuk menemukan jawabannya ini bisa kita dapat di paragraf 2 gitu teman-teman ya. Nah, coba teman-teman screening bentar deh. Aku kasih waktu berapa ya? 15 detik lah ya. Buat nyari kira-kira yang jawaban mana nih yang benar. Ayo silakan coba. Aku kasih waktu 15 detik ya. Aku tambahin 5 detik dah. Oke, udah dapat nggak teman-teman? Ya udah deh, kita coba bahas sama-sama ya. Nah, sebenarnya untuk menjawab soal yang kedua ini, ya, ini teman-teman perlu melakukan sedikit analisa gitu ya teman-teman. Analisis atau analisa gitulah ya. Nah, jadi informasinya nggak secara tersurat ada di teks ini gitu. Ya, tapi bisa kita dapatkan dari ya analisis kita gitu. Nah, sekarang coba teman-teman lihat yang ini nih. Ya, di sini kan ada keterangan gini. It would take 20 ounces of milk chocolate to kill a 20-pound dog. Ya, kalau diterjemahin kira-kira gini. Jadi butuh 20 ons coklat susu untuk membunuh ya atau untuk membuat anjing ukuran 20 pound itu mati gitu teman-teman, atau keracunan lah. Ya, ini kan yang ditanyain kan ya udah milk chocolate ya. Di sini sebenarnya ada beberapa lagi, ada misalkan baker's chocolate ya atau semi sweet chocolate. Tapi kita fokus ke milk chocolate aja yang ditanyain. Ya, tapi hati-hati ini untuk anjing nih 20 ons ini teman-teman. Anjing ukuran 20 pound bisa mati dengan coklat susu sebanyak 20 ons gitu. Tapi ini kan yang ditanyain kan kucing. Ya. Would be poisonous to a cat. Nah, kemudian di sini ada keterangan lagi teman-teman. Di sini ya. Jadi the amounts of course are much
smaller. Nah, kata kuncinya di sini, are much smaller for a cat whose body weight is typically less than that of a dog. Jadi ya, kalau anjing ukuran 20 pound itu akan mati kalau makan 20 ons coklat susu, ya, atau dia akan mati kalau makan 2 ons baker's chocolate, ya, coklat yang dipakai pembuat kue, ya, atau semi sweet chocolate. Nah, kalau kucing ya otomatis akan mati atau keracunan ketika dia makan dengan jumlah di bawah itu, ya. Ini teman-teman kata kuncinya, ya. Ya, are much smaller. Ya, kenapa gitu ya? Karena umumnya ya badannya kucing itu lebih kecil daripada anjing gitu loh. Nah, jadi kalau makan di bawah 20 ons ya dia udah keracunan gitu, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana? Ya, yang A, teman-teman, ya. Nah, yang A ini. Oke, substantially less than 20 ounces. Ya, yang B jelas salah karena kebalikan dari yang A. Yang C approximately 1 pound, nggak ada nih, ya. Kemudian yang D half a Hershey bar. Hershey bar ini BTW merek coklat gitu ya, teman-teman, ya. Nah, jadi untuk B, C dan D yang opsi di sini salah gitu. Oke, paham ya, teman-teman, ya? Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Okay guys, let's move to the next question. Why might a dog eat chocolate according to the passage? A. Because it tastes good. B. Dogs won't eat chocolate. C. They can smell the theobromine. D. Dogs like to imitate their owners. Okay guys, what do you think? Which one is the correct answer? Nah, yang pertama teman-teman mesti paham dulu ya, maksud soalnya seperti apa gitu ya. Jadi ini pertanyaannya gini, kenapa sih anjing itu cenderung memakan coklat gitu ya? Nah, yang A itu karena rasanya enak, yang B anjing nggak akan makan coklat. Nah, ini jelas salah nih, ya. Jadi pertanyaannya kan kenapa anjing itu kok makan coklat gitu loh. Ya ini kok malah jawabannya anjing nggak akan makan coklat. Nah, ini jelas bonus, ini salah nih, ya. Yang C, mereka dapat mencium aroma theobromine, ya. Ini yang C. Kemudian yang D, anjing suka meniru pemiliknya kayak gitu, teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Ini gampang nih ya teman-teman, ya. Kalau teman-teman baca di sini, ya, nah pasti udah langsung tahu jawabannya yang mana karena ini tersurat nih teman-teman, ya. Kalau teman-teman lihat informasi yang ini, oke, aku tunjukin ya. Nah, jadi ini nih, pertama kan gini, ada keterangan gini, most cats are not naturally attracted to eating chocolate, but many dogs are. Jadi kucing itu secara alami itu nggak tertarik dia sama coklat, tapi kalau anjing itu tertarik gitu ya. Nah, kenapa? Ya, karena ini dogs by nature will sample nearly anything that they see their master eating. Nah, jadi anjing itu secara natural, secara alami itu akan meniru perilaku ini ya, pemiliknya itu atau masternya gitu teman-teman, atau ownernya gitu ya. Nah, jadi kalau ownernya suka makan coklat, nah anjingnya itu lihat, nah terus dia akan ya niru perilakunya, dia juga bakalan makan coklat gitu loh. Oke? Nah, jadi alasannya itu mereka suka meniru perilaku pemiliknya, ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan lagi, so pet owner must take care to keep all chocolate products well out of reach of their dogs and cats. Nah, jadi ya para pemiliknya ini mesti menjauhkan gitu ya coklat dari jangkauan hewan peliharaannya, terutama anjing dan kucing, ya supaya mereka nggak makan coklatnya terus keracunan kayak gitu teman-teman. Nah, jadi jawabannya jelas adalah yang D. Dogs like to imitate their owners. Oke? Nah, di sini dia pakai kata imitate ya. Sedangkan di sini pakai kata sample. Nah, jadi memang ada sedikit apa ya pengecohnya gitu teman, biar teman-teman
kalau yang vocabnya kurang bingung nih, ini maksudnya gimana nih imitate? Di sini adanya sampel gitu. Jadinya bingung jawabnya yang mana gitu. Jadi kuncinya ya teman-teman mesti banyakin ini ya teman-teman ya, vocabnya ya, supaya kemampuan memahami bacanya lebih bagus. Oke? Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita move ke teks dan soal yang berikutnya. Oke? Oke guys, ini teks yang berikutnya dan soal yang baru ya. Oke, jadi di sini ada 3 soal. Nah, seperti biasa, jadi untuk soal seperti ini kita langsung baca pertanyaannya aja ya teman-teman ya. Setelah itu baru nanti kita langsung screening untuk cari jawaban yang tepat. Oke, biar lebih efisien penggunaan waktunya. Oke, kita baca dulu yuk. What achievement illustrates Roosevelt's ability to overcome personal obstacles? Okay, option A, he led a charge of cavalry rough riders in Cuba. B, he is famous for his motto, speak softly and carry a big stick. C, he overcame his asthma by training in a gym and he became a boxer. D, he became governor of New York. Oke, yang mana nih menurut teman-teman jawaban yang tepat? Nah, pertama ya teman-teman mesti paham dulu gitu ya, maksud pertanyaannya ini apa gitu teman-teman. Jadi kalau diterjemahin kira-kira kayak gini lah ya. Jadi what achievement, kira-kira pencapaian apa gitu ya, yang menunjukkan kemampuan Roosevelt ini untuk ya mengatasi personal obstacles-nya dia gitu. Jadi keterbatasan dirinya dia lah ya. Di sini sepertinya lebih ke keterbatasan fisik ya, teman-teman ya. Karena di awal ini kan disebut kalau Theodore Roosevelt ini lahir dengan asma dan poor eyesight. Jadi penglihatan yang kurang bagus gitulah, ya. Nah, pencapaian apa yang menunjukkan bahwa Roosevelt ini itu mampu mengatasi keterbatasan dirinya gitu ya. Nah, yang A ini dia memimpin semacam ini ya teman-teman, pasukan berkuda gitu. Cavalry Rough Riders itu semacam pasukan berkuda. Oke. Kemudian yang B, dia terkenal dengan jargonnya dia, speak softly and carry a big stick. Jadi bicara dengan lembut dan bawa tongkat besar gitu ya. Nah, yang C, dia berhasil mengatasi asmanya dia dengan berlatih di gym kemudian menjadi petinju. Oke, yang D, dia menjadi gubernur kota New York. Nah, yang mana nih kira-kira yang paling tepat? Ya, jelas yang C ya teman-teman ya. Kalau teman-teman cek ya, semua pencapaian dari A, B, C, D ini sebenarnya ada di teks. Oke, misalkan ini nih, yang A, he led a charge of cavalry rough riders in Cuba. Nah, ini kan teman-teman bisa temukan di sini ya. Nah, ini nih. Oke. Kemudian yang B, he is famous for his motto. Ini bisa teman-teman dapat di sini gitu kan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang C juga ada di sini. Jadi, Teddy trained in a gym and became a lightweight boxer at Harvard. Oke. Nah, di sini Teddy itu maksudnya panggilan dari Theodore gitu. Jadi bukan orang lain ya. Jadi itu panggilannya gitu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang D, he became governor of New York. Nah, ini juga ada nih ya. He became governor of New York. Tapi kan kalau ditanya yang spesifik menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi keterbatasan dirinya ya jelas lah ya. Yang C yang paling tepat, karena ya kalau atlet atau olahragawan itu biasanya kan yang badannya sehat-sehat gitu kan. Nah, ini badannya asma, penglihatannya kurang baik. Nah, dia bisa menunjukkan bahwa ya hambatan itu bukan halangan buat dia untuk jadi seorang atlet. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Okay guys, let's move to the next question ya. According to the passage, how did Roosevelt first become president? A, he won the support of his party in a political campaign. Okay. B, as vice president, he took over the presidency when McKinley was assassinated. Okay. C, he won the nation's popular vote. D, he won
the necessary electoral college votes. Okay, what do you think guys? Which one is the correct answer? Oke, jadi pertama ya teman-teman mesti paham dulu ya maksud soalnya ini seperti apa gitu ya. Aku yakin udah pada paham semua lah ya. Kira-kira kalau diterjemahin kayak gini teman-teman. Jadi menurut bacaan yang ada di sini, bagaimana ceritanya Roosevelt ini pertama kali dia bisa jadi presiden gitu ya. Nah, kalau kita lihat teksnya ini sebenarnya udah jelas tersurat gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat informasi ini, when McKinley was assassinated, ya, Theodore Roosevelt became the youngest president at age 42. Nah, jelas kan? Jadi Theodore Roosevelt ini jadi presiden ya setelah Presiden McKinley ini terbunuh teman-teman. Ya. Nah, jadi ya udah jelas jawaban yang paling tepat itu adalah yang B gitu loh, ya. Nah, tapi di sini ada keterangan as vice president. Apakah ini benar? Ya benar teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, he became governor of New York and went on to become the vice president. Nah, ya. Jadi Theodore Roosevelt ini ya, itu sebelum jadi presiden dia jadi wakilnya Presiden McKinley dulu. Baru setelah Presiden McKinley terbunuh, nah baru dia menggantikan posisi Presiden McKinley ini untuk ya menjadi presiden gitu teman-teman. Nah, ini kan menarik nih sebenarnya. Ya, ini fakta ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau penasaran kenapa Presiden McKinley ini dibunuh, nah nanti teman-teman coba bisa googling sendiri gitu ya. Kira-kira alasannya kenapa. Itu banyak cerita menarik tuh di balik terbunuhnya Presiden McKinley ini teman-teman. Oke, nah tapi kalau untuk menjawab soal ini ya udah informasi ini aja cukup ya teman-teman ya. Oke, let's move to the next question. He first worked under President McKinley in what capacity? A. Assistant Navy Secretary during the Spanish-American War. Okay. Police Commissioner. C. Governor of New York. D. Civil Service Reformer. Oke, yang mana nih jawabannya teman-teman? Nah, ini sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Ya, asalkan teman-teman ngerti maksud pertanyaannya dan teman-teman ya memahami bacaan ini gitu ya. Nah, kalau diartikan kira-kira kayak gini teman-teman. Jadi he di sini itu refers to ini ya, Theodore Roosevelt. Jadi Theodore Roosevelt ini pertama kali bekerja di bawah Presiden McKinley ini di posisi apa? Kira-kira kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa dapat informasinya di paragraf 1 di sini nih, teman-teman. Ya, jadi di kalimat ini nih ya. He became President McKinley's Assistant Navy Secretary during the Spanish-American War. Oke. Nah, jadi ya udah jawabannya adalah yang A gitu doang, ya. Jadi kata kuncinya adalah di ini. Worked under President McKinley. Jadi di bawah kepemimpinan Presiden McKinley kayak gitu, teman-teman. Oke, ini simple ya. Langsung tersurat di teksnya. Jadi kita nggak perlu analisis kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke teks dan soal yang berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke bacaan atau teks yang berikutnya dan soal yang berikutnya ya. Oke, kita coba baca dulu yuk soalnya. According to the passage, what soil is best for daylilies? A. Slightly neutral. B. Slightly acidic. C. Any soil. Kemudian yang D. Moist soil. Oke, so what do you think guys? Which one is the correct answer? Oke, jadi untuk ngejawab soal ini ya teman-teman mesti paham dulu maksud pertanyaannya itu apa. Jadi kalau diterjemahin kira-kira gini nih. Jadi menurut teks atau bacaan yang ada di sini ya, tanah yang terbaik untuk tanaman daylilies ini yang seperti apa? Yang A itu slightly neutral, jadi yang sedikit netral, yang B slightly acidic ya, yang sedikit asam. Kemudian yang C any soil ya semua jenis tanah nggak masalah gitu ya. Kemudian yang D moist soil, jadi tanah yang lembab. Nah, yang mana nih kira-kira teman-teman?
Oke, teman-teman coba pause bentar deh. Teman-teman coba screening di bacaan di sini ya. Nah, kira-kira nanti jawabannya yang mana? Oke, silakan di pause dulu teman-teman. Ya, udah ya, di pause. Oke, kalau udah boleh di ini lagi, di play lagi ya YouTube-nya. Oke, yang mana nih kira-kira teman-teman? Nah, teman-teman mesti hati-hati ya untuk soal yang ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mengacu ke kalimat atau informasi yang ini, teman-teman. Oke, yang ini nih. They are the perfect choice for just about any soil or climate condition. Nah, teman-teman kalau lihat ini doang pasti akan jawab yang C kan, any soil. Oke. Nah, tapi ada informasi yang lebih tepat teman-teman ya, yang di paragraf 3 nih di sini. Ya, jadi daylilies grow best in soil that is slightly acidic. Jadi yang sedikit asam. Jadi tanaman daylilies itu akan tumbuh paling baik di tanah yang sedikit asam. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini emang agak sedikit menjebak gitu, teman-teman. Oke. Ini kan soal pertama. Teman-teman mungkin ngiranya ya pasti jawabannya di paragraf pertama gitu. Tapi ternyata ada juga yang model kayak gini gitu ya. Jadi di sini ada informasi yang seperti ini gitu. Ya. Ya, tapi ini sebenarnya emang nggak terlalu tepat kalau dijadikan landasan untuk menjawab soal ini, teman-teman. Karena di sini kan keterangannya they are the perfect choice for just about any soil or climate condition. Ya, artinya memang tanaman daylilies ini bisa tumbuh di hampir semua jenis tanah dan semua kondisi cuaca atau musim gitulah, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya. Bisa jadi ada informasi lain yang lebih tepat ya seperti contoh di sini, teman-teman. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Oke guys, so let's move to the next question. Okay, you could infer from this passage that these flowers are called daylilies because blah blah blah. A, they only bloom in the daytime. Okay, B, the blooms last for 1 day. C, they look like real lilies but aren't. D, Charles Day developed the hybrid. Okay, so which one is the correct answer, guys? What do you think? Oke, jadi untuk menjawab soal ini, ya lagi-lagi teman-teman mesti paham ya maksud dari pertanyaannya. Jadi kalau diterjemahin kira-kira gini lah ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan dari bacaan di sini ya bahwa bunga daylilies ini dinamain daylilies itu karena apa gitu loh ya. Yang pertama ya karena mereka hanya bloom itu semacam mekar atau mengembang gitu ya di siang hari, daytime gitu ya. Kemudian B, mekarnya itu hanya bertahan selama sehari, 1 day. Oke, yang C, mereka terlihat seperti lili sungguhan tapi bukan. Oke, yang D, seseorang bernama Charles Day ini mengembangkan jenis hybridnya gitu, teman-teman. Oke, yang mana nih kira-kira? Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya ya kita cek aja satu-satu gitu ya. Apakah ada informasi yang mensupport masing-masing opsi di sini dari A sampai D. Oke, kita cek yang A dulu. They only bloom in the daytime. Ini benar nggak, teman-teman? Nah, ini kurang tepat ya. Jadi kalau teman-teman lihat informasi ini ya, jadi different varieties of daylilies can be in bloom, okay, from late spring, ya. Jadi spring itu musim semi, teman-teman. Jadi kalau late spring, jadi akhir musim semi, until autumn. Jadi autumn itu musim gugur, ya. Jadi ini kurang tepat nih, ya. Ini salah, gitu ya. Kemudian yang B, the blooms last for one day. Nah ini benar, teman-teman. Jadi individual flowers last only 1 day. Jadi bunganya itu ngembang ya. Jadi individual flowersnya itu jadi bertahan cuman 1 hari. Nah ini nih ya. Nah ini teman-teman. Oke. Jadi ini benar nih ya. Yang C, they look like real lilies but aren't. Nah ini nggak ada ya. Ini salah.
kemudian yang D juga nggak ada di bacaan. Jadi ini juga salah gitu teman-teman. Jadi kita bisa mereverse dari keterangan ini nih ya, kenapa bunga ini dinamakan daylilies. Oke. Nah, sekarang lanjut ke soal yang berikutnya ya. Kita coba baca dulu. How deep should daylilies be planted according to the passage? Oke. A. 18 to 24 inches. B. 1 inch or more. C. 1 inch or less. D. Any depth works. Oke, jadi kalau diterjemahin gini teman-teman. Jadi seberapa dalam sih tanaman daylilies ini mesti ditanam gitu ya, menurut teks atau bacaan yang ada di sini teman-teman. Oke. Nah, jadi pilihannya 18 sampai 24 inci. Yang B 1 inci atau lebih, yang C 1 inci atau kurang, yang D nah terserah segala kedalaman ya. Jadi mau 1 inci kayak 2 inci ya, itu nggak masalah. Any depth works. Nah, yang mana nih kira-kira jawabannya teman-teman? Ayo coba teman-teman screening dulu deh ya. Kira-kira yang mana nih jawaban yang betul? Boleh di pause dulu teman-teman. Ayo coba yang mana nih? Nah, jadi teman-teman bisa dapat jawabannya dari ini teman-teman. Ya. Jadi di sini kan ada keterangan they should be planted 18 to 24 inches apart. Oke, and should be no deeper than 1 inch below the soil surface. Nah, teman-teman hati-hati dengan kata-kata ini ya. 18 to 24 inches apart. Jadi ini itu mengacu pada jarak antar tiap tanaman, bukan kedalaman ininya, kedalaman tanamannya mesti ditaruh di tanah gitu loh, ya. Jadi jarak antar tanamannya, misalkan aku tunjukin di sini ini ada lahan gitu ya, teman-teman ya. Jadi, nah 18 sampai 24 ini mengacu pada ya jarak antar tanamannya gitu. Nah, ginilah misalkan. Jadi ini 18 sampai 24 inci. Ya. Jadi ini jelas salah nih, ya. Nah, keterangan yang berikutnya di sini disebutkan and the bulb should be no deeper than 1 inch below the soil surface. Jadi nggak boleh lebih dalam dari 1 inci di bawah permukaan tanah gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yang mana? B, C, atau D? Nggak boleh lebih dari 1 inci kan? Berarti kan 1 inch or less yang C. Ya. Nah, jadi teman-teman mesti hati-hati di sini, ya. Jadi pastikan teman-teman paham bacaannya ya. Jangan karena di sini ada 18 sampai 24 langsung pilih ini aja, jangan kayak gitu. Nah, jadi kata-katanya diperhatikan. They should be planted 18 to 24 inches apart. Nah, jadi jarak antar tanamannya 18 sampai 24 inci. Tapi kalau nanamnya di dalam tanah itu harus nggak boleh lebih dari 1 inci dari permukaan tanah. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segini dulu ya sesi pembahasan soal literasi dalam bahasa Inggris di video kali ini. Nah, nanti akan aku lanjutin lagi di video-video berikutnya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel DR Tutor. Oke, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman buat persiapan menghadapi UTBK atau SNBT 2023 dan mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk masuk di kampus impian teman-teman. Oke, segini dulu ya teman-teman ya. Thank you and see you next time. Bye-bye.